Jakarta itu kalau terjadi 3 hal, maka banjir tidak bisa dihindari. Yang pertama, jadi kalau ada gubernur DKI ngomong akan mengatasi banjir, tidak akan bisa. Karena Jakarta dipengaruhi persoalan infrastruktur untuk Jakarta kan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Kenapa? Karena halo sahabat FPD, kembali lagi di podcast FPD, dan kali ini kita kedatangan tamu yaitu Pak Santoso. Selamat siang, Pak. siang. Oke, Pak Santoso ini orangnya sangat humble, dekat dengan orang di dapilnya Jakarta, termasuk juga anak muda, ya Pak ya, dekat dengan anak muda. Tapi kali ini saya akan membahas dengan Pak Santoso, yaitu dengan terkait dapilnya dia. Jadi terkait dapil nih Pak, di DKI, apa sih Pak harapan Bapak, kan periode pertama nih Pak di DPR. Bisa nggak Pak ceritakan sedikit bagaimana bisa meraih suara dapil Bapak untuk bisa maju ke DPR ini? Bahwa kunci kemenangan saya pada saat pemilu 2019 kemarin adalah turun setiap saat ke masyarakat. Jadi saya waktu itu kampanye 5-10 kali dalam sehari. Keren Pak. Iya, saya ikut pemilu udah 3 kali. 2009, 2014 di DPRD DKI, setelah itu 2019 di DPR RI. Jadi mungkin secara pengalaman empiris, ya sedikit banyak tahu bagaimana mendapatkan suara. Namun memang karena DPR RI dapilnya lebih luas ya, penduduknya lebih banyak juga, ya memang dibutuhkan kerja ekstra. Bahwa kemenangan itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita berleha-leha. Jadi memang harus terjun ke masyarakat, membantu kesulitan masyarakat meskipun tidak bisa maksimal ya. Karena DPR RI, dia tidak memiliki anggaran seperti eksekutif, seperti pemerintah untuk melaksanakan program-program pembangunan. Sifat kita hanya mengusulkan atau memberikan bantuan itu kepada masyarakat ya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Intinya kita terjun langsung dan mendapatkan suara hati masyarakat ya Pak ya? Iya. Ya. Satu lagi Pak nih Pak, kan sekarang lagi musim penghujan nih Pak. Di Jakarta tahu sendiri kan Pak, begitu banyak masalah atau apa ya yang dikeluhkan oleh masyarakat, terutama banjir Pak. Banjir kan sudah jadi langganan di Jakarta gitu kan Pak. Ada aja gitu misalkan permasalahannya, entah itu gorong-gorong segala macam yang menyebabkan banjir, terutama intensitas hujan yang ada di Jabodetabek ya, terutama di Bogor, suka ada kiriman ke Jakarta lah segala macam disebutnya ya Pak ya. Apa sih Pak yang membuat Bapak, kan sempat viral tuh Pak, terjun langsung pas lagi banjir, angkut-angkut sembako segala macam sampai sedada ya, segala macam, seleher ada. Saya lihat tuh Pak foto-fotonya, videonya juga Bapak angkut segala macam, bantuan untuk masyarakat, kirim langsung, angkut pakai boot segala macam, angkut orang tua segala macam. Bagaimana Pak itu, bisa diceritakan kembali kisahnya Pak? Ya, jadi Jakarta itu kalau terjadi 3 hal, maka banjir tidak bisa dihindari. Yang pertama, hujan besar di Jakarta. Yang kedua, hujan besar di Bogor. Dan yang ketiga, terang bulan. Apa tuh Pak? Kalau terang bulan itu kan air laut naik. Betul. Kena gratifikasi bulan. Oh iya betul. Maka air yang turun dari Bogor itu tidak bisa ke laut.
Oh. Jadi dia berhenti di pemukiman warga. Ditambah ya, intensitas hujan yang sangat besar di Jakarta, akhirnya ketiga faktor itulah yang menyebabkan banjir. Jadi kalau ada gubernur DKI ngomong akan mengatasi banjir, tidak akan bisa. Karena Jakarta dipengaruhi yang tadi saya bilang. 3 hal itu, Pak. Iya. Dan itu pasti banjir, nggak bisa. Cuman yang kita antisipasi adalah agar banjir itu cepat segera surut. Oke. Kecuali daerah-daerah tertentu memang tidak banjir pun tidak hujan pun di Jakarta, tidak ada terang bulan, itu bisa saja banjir, terutama di daerah Jatinegara, ya Kampung Melayu, itu kadang-kadang bisa banjir besar karena kiriman air dari Bogor yang memiliki volume besar sehingga air itu tumpah ke pemukiman penduduk. Nah, itulah yang harus dilakukan sebenarnya oleh pemerintah DKI Jakarta agar banjir itu tidak masuk ke pemukiman penduduk. Itu yang harus dilakukan. Tapi sampai saat ini belum optimal ya dilakukan. Berarti termasuk apa ya? 3 hal tersebut itu berarti harus gimana ya? Nggak ada solusi sih sebenarnya, Pak ya. Iya. Mau nggak mau banjir terjadi. Gitu iya. Kan? Makanya siklus itu terjadi 5 tahunan. Oh, 5 tahun ya, Pak ya? Iya, bareng tuh. Banjir Bogor, hujan besar di Bogor kan turunnya kan pasti ke Jakarta. Betul. Karena Jakarta ada 13 muara sungai. Iya, betul. Ya. Sumber airnya dari Bogor, sebagian dari Bekasi. Hujan besar di Jakarta. Kemudian ada terang bulan ya, bulan purnama. Iya. Nah, itu nggak bisa dihindari. Dan itu biasanya terjadi siklus itu 5 tahunan tuh. Ketemu tuh. Nah, makanya sekarang waktu saya di DPRD DKI, saya mengusulkan program diperbanyaknya pompa air untuk memompa air yang banjir di pemukiman penduduk supaya segera dibuang ke laut. Nah, di laut itu sekarang harus dibangun bendungan. Jadi kalau laut airnya naik karena terang bulan, ya bulan purnama itu, dia tidak lagi airnya keluar menggenangi rumah penduduk, tapi karena sudah ditembok ya, sudah dikasih bendungan, sehingga ada batasan air itu tidak bisa ke rumah penduduk. Nah, air yang banjir itu bisa dibuang melalui pompa itu ke laut. Itulah salah satu solusinya. Berarti sekarang sebagai anggota DPR RI, Bapak cuman bisa membantu masyarakat dengan cara membagikan bantuan yang terdampak banjir segala macam gitu kan ya, Pak ya. Karena persoalan infrastruktur untuk Jakarta kan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Kenapa? Karena anggaran belanja DKI Jakarta cukup besar dan pemerintah pusat menganggap bahwa APBD DKI Jakarta itu cukup untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur. Betul. Kecuali sungai memang ya. Siap. Beberapa titik itu dilakukan oleh PUPR, pemerintah pusat. Sisanya yang kalau kecil-kecil itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Beda dengan di daerah kan, pembangunan infrastruktur itu lebih dominan pembiayaannya oleh pemerintah pusat karena memang daerah-daerah sangat kurang memiliki APBD-nya. Begitu, Mas. Baik. Terima kasih banyak, Pak, atas kedatangannya, dan kita tahu sebagai anggota DPR RI itu nggak mudah untuk menarik simpati masyarakat ya, Pak ya, dan kita juga harus terjun langsung ke lapangan untuk menarik hati simpati masyarakat, terutama di DKI Jakarta yang cukup luas, Pak. Masyarakatnya juga banyak banget. Penduduknya banyak, luar biasa. Tuntutannya juga lebih banyak. Nah, itu dia, Pak, yang sangat susah untuk diambil simpatinya. Oke, teman-teman, sekian dari podcast kali ini. Yang ingin mengikuti kegiatan Pak Santoso di DPR ataupun di Dapil, boleh diikuti di sosial media Bapak? Iya, di Instagram Santoso DKI 1. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel FED DPR RI. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.